tadi Opung pidato itu saya nangis, Opung. Terharu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Bapak Presiden, dari lubuk hati yang paling dalam, saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, karena saya tahu di tengah-tengah kesibukan Bapak masih melihat adik-adiknya dari timur untuk mengambil bagian dalam pengabdian kepada Ibu Pertiwi. Saya hormati pimpinan MPR yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tadi ada Pak Kahar. Mana Pak Kahar? Ini Pak, satu-satunya pengurus DPP Partai Golkar yang paling senior, Pak Kahar. Kadang-kadang saya ketua umum, tapi beliau kadang-kadang ketua umum de facto juga. Ada Ibu Lestari, ada Bapak Rusdi Kirana. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, abang saya Bapak Sumidasko Ahmad yang saya hormati. Ada Ibu Sari Yulianti, pimpinan-pimpinan DPD RI yang saya hormati, ada Bang Yoris tadi. Ini Bang Yoris ini dulu waktu saya masih mahasiswa datang ke Jakarta, mau pulang ke Papua nggak punya duit Pak, kami masih aktivis, sering antri di belakang garasinya untuk kasih 2 tiket pulang. Jadi Bang Yoris, makasih ya Bang Yoris. Bapak Tamsil Lindrung, yang saya hormati teman-teman anggota Kabinet Merah Putih yang saya tidak pada posisi untuk mengabsen, karena yang mempunyai hak prerogatif mengabsen hanyalah Bapak yang mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet. Bahaya itu kalau pasal itu pun diambil, bahaya kita. Bedanya saya sama Pak Ara di situ. Memang beda Pak. Orang Batak sama orang Papua itu sama-sama keras. Tapi kalau Papua kain sama Jawa, ada tahu aturan Jawanya sedikit, kira-kira gitu. Itu Bang Ara, bedanya kita dua di situ. Habis Bang Ara tidurnya larut Pak, belajarnya di tempat lain. Kalau saya tidur larut, belajar sama istri, sama orang Jawa soalnya. Yang saya hormati, mohon maaf, Ketua DPD RI, sahabat saya, mohon maaf, saya tadi lewat. Yang saya hormati Kabin, ini yang ada di sini nih, Bang Herindra. Kemudian yang saya hormati sahabat saya, Pak Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Tadi foto kami tadi itu Pak masih unyu-unyu tadi Pak. Tadi foto saya tadi kok. Kalau kita berdua jalan dalam posisi foto seperti itu, Pak Seskap sungguh mati saya nggak ada lawan itu pasti. Yang saya hormati senior saya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, guru saya, orang tua Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ini salah tulis harusnya di atas namanya ini. Pak Menteri, Pak Presiden, saya izin lapor. Pak Luhut ini guru yang baik bagi saya. Seperti jinak-jinak merpati. Ada saat dia menekan, ada saat dia sayang saya. Saya harus jujur mengatakan di depan Bapak Presiden, saya buka kartu aja. Waktu saya jadi kepala BKPM, Menko saya itu Pak Luhut. Dan saya kan sekolah di kampung. Nggak pernah belajar negosiasi investasi dengan negara lain. 6 bulan saya dimentoring oleh Pak Luhut. Dibawa dari Cina sampai Amerika.
Jadi kalau saya agak sedikit tekan-tekan investor Pak, itu karena ajaran dari Pak Luhut, bukan dari saya. Jadi saya makasih, dan Menko saya sampai sekarang hari ini Ketua DEN. Tenang aja. Siapa lagi nih, aduh Tuhan. Yang saya hormati kepala-kepala lembaga lain yang mohon maaf saya tersebut satu persatu. Senior-senior saya, mantan-mantan ketua umum HIPMI yang sempat hadir. Yang mohon maaf, teman-teman saya dari pengurus DPP Partai Golkar, anggota fraksi Partai Golkar yang sempat hadir, ketua-ketua DPD 1 Partai Golkar, Golkar udah musnah Pak, udah 38. Sudah selesai, dan insya Allah semuanya dalam terkomunikasikan dengan baik-baik saja. Yang saya hormati Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Sudaryono, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Prof. Arif Satria, Pak Gubernur Lemhanas, Bapak-Bapak Gubernur Wali Kota yang hadir, ada Gubernur NTT, ada Gubernur DKI tadi, mohon maaf. Senior saya, mana tadi? Sudah ini kan? Oh. Yang saya hormati Ketua Umum Golkar yang menjadi panutan saya di saat beliau masih kuat, abang saya Bang Akbar Tanjung. Ini penting saya sebut namanya, karena ketika saya masih aktivis di HMI tahun 90-an, kalau kami pulang dari Jakarta ke Papua naik kapal laut, hanya dua senior yang kami datang. Kalau senior-senior Kristen GMKI, kita tongkrongin rumahnya Bang Yoris. Dan saya juga merubah nama menjadi nama Kristen agar bisa dapat jatah. Dan ada dua, kalau kami HMI, itu datang ke Bang Akbar. Dan Bang Akbar ini adalah banyak mengkaderkan orang, dan saya harus jujur mengatakan bahwa saya salah satu di antara yang dikaderkan oleh Bang Akbar. Teman-teman undangan semua, para dosen, rektor, teman-teman dari Kementerian Investasi, teman-teman dari dunia aktivis yang sempat hadir, ketua-ketua umum seangkatan saya, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka peresmian atau peluncuran buku. Izin Bapak Presiden, buku saya itu sebenarnya 8 buku. Bukan 10. Tapi karena sandi 8 adalah Bapak Presiden, maka saya genapkan aja bikin 10 buku. Saya sungguh tidak mengira akan berada di panggung ini, bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-50, bersama dengan Bapak Presiden dan para hadirin sekalian. Perjalanan hidup adalah misteri, tidak pernah bisa disingkap secara sempurna. Manusia bisa merencanakan dan punya cita-cita, namun takdir hanya kuasa ilahi. Bapak Ibu semua, tidak pernah bersit sedikit pun saya yang tinggal di Papua akan berada di jantung negara, ibu kota Jakarta. Dan ikut diberikan kesempatan oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dan Presiden ke-8 Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi anggota kabinetnya. Saya Pak jujur, dalam hidup saya tidak pernah terlintas, jangankan cita-cita atau mimpi, terlintas pun tidak ada. Demi Allah saya harus menyampaikan ini. Kenapa saya katakan ini? Bahwa kami di Papua setiap hari harus bekerja keras karena keluarga saya keluarga sederhana,
mau pergi sekolah saja harus jual kelapa, jual kue, bertahan, bahkan pernah busung lapar. Jadi secara logika manusia sehat, agak susah untuk saya mencapai pada puncak seperti sekarang ini. Sampai kemudian Allah memberikan jalan untuk membukakan hati kepada Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, Bang Dasko, dan teman-teman pengurus Golkar untuk kemudian bisa saya dipilih untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Hadirin yang berbahagia, itu bisa kita lakukan hanya dengan tekad, kerja keras, konsistensi, tidak malas, dan satu, komitmen. Karena bagi saya, kalau kita orang timur, bicara ganteng, mohon maaf, pasti lebih ganteng orang di daerah-daerah Jakarta ini. Bicara gagah, mereka lebih gagah. Bicara cerdas, mungkin karena pendidikannya mereka lebih duluan, pasti lebih cerdas. Yang kita punya tinggal apa? Kesetiaan, loyalitas, dan komitmen. Hanya modal itulah yang menjadikan saya untuk kemudian terus berkiprah. Saya ingat betul ketika pertama kali saya menginjakan kaki di Jakarta pada tahun 90-an sebagai aktivis. Ikut melakukan pergerakan dalam dunia tahun 98, ya dipukul pentolan kepala kita, ya sempat disekolahin sekalipun tidak lama. Saya pikir itu juga bagian daripada pengkaderan yang baik. Karena mungkin kalau saya tidak digituin opung, saya tidak bisa seperti sekarang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya, dari rangkaian tersebut saya ingin menyampaikan beberapa buku, isi buku dengan latar belakang yang ada. Buku ini sebenarnya bukan yang baru ditulis untuk nanti akan dibuat. Sebagian buku-buku ini adalah buku-buku yang dibuat di saat saya masih Menteri Investasi. Yang pertama, saya ingat betul ketika saya dilantik tanggal 23 Oktober tahun 2019 sebagai Kepala BKPM. Disitulah awal mulanya Pak Presiden Jokowi dan Pak Luhut 4 hari kemudian memerintahkan saya, Kepala BKPM, saya tidak mau tahu caranya, larang ekspor nikel. Tadi yang Pak Luhut sampaikan. Saya berpikir, yang punya kewenangan melarang ekspor or nikel ini kan Menteri SDM, bukan Kepala BKPM. Saya diperintahkan. Saya ini seperti baru selesai taruna, tiba-tiba disuruh untuk perang di lapangan. Aturan pun kita belum tahu. Kemudian saya datang ke guru saya, guru mentor birokrasi saya, yaitu Pak Mensesnek waktu itu Pak Pratikno, ada Pak Pratik sama Pak Pram. Saya tanya kepada mereka, apakah ada aturan yang memungkinkan untuk saya melarang ekspor or nikel ini? Kata beliau, ya itu pintar-pintar kamu saja. Jadi ini antara yang memerintah dengan saya tanya, kelihatannya sudah terjadi kompromi, kong kali kong. Bapak Presiden, tapi sebagai nyali orang Papua kan nggak boleh kecil di mata guru-guru besar. Maka kemudian saya memanggil seluruh pengusaha nikel, industri penambang, eksportir. Kemudian kita rapat dan kita putuskan mulai tanggal 1 November tidak boleh lagi ada larang ekspor or nikel. Dan keputusan itu dilakukan tanpa ada keputusan menteri. Hanya hasil rapat yang dipimpin oleh Kepala BKPM. Itulah pertama kejadian ajaib menurut saya. Dan semua juga ikut untuk tidak melakukan ekspor or nikel. Jadi itu biar clear opung. Dan waktu itu kita dihajar terus, saya di demo 1,5 bulan. Kata opung, Lil kau aja dulu hadapilah. Kau aja dulu hadapi. Itu udah Lil. Jadi memang jadi junior ini paling tidak enak sekali. 1,5 bulan saya di demo. Tapi karena kita mantan tukang demo, saya pikir ya mungkin ini bagian daripada olahan mereka kan gitu. Itulah kemudian saya membuat buku yang namanya Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia sebagai Transformasi Mandat Konstitusi. Itu judul buku pertama. Kenapa ini kita lakukan? Sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak Presiden
melakukan transformasi ekonomi dari ekspor komoditas menjadi ekspor hasil. Padahal pada tahun 67 itu undang-undang penanaman modal pertama dibentuk untuk melegalkan konsesi Freeport. Pada tahun 2010, 2009, 2010 di zamannya Pak SBY merubah undang-undang Minerba agar ada terjadinya industri. Tapi kemudian belum sempat dieksekusi peralihan kepemimpinan. 19 sampai dengan sekarang ini. Itulah kira-kira cerita buku itu. Saya harus jujur mengatakan juga, sebagai ini pertanggungjawaban moralitas akademik saya, bahwa Presiden dulu pada saat tahun 2016-2017 terjadi perang dagang antara China. Lagi-lagi saya dipanggil oleh Bapak percobaan. Dia apa masalahnya? Ternyata hanya 600.000. Bahkan namanya kawasan terpadu Batang dipelintir oleh Komisi 6 DPR RI menjadi kawasan industri terpadu. Kita lakukan konsepnya, master plan-nya, semuanya dilakukan oleh teman-teman Kementerian Investasi. Bukan saya yang hebat, tapi tim hebat. Hanya dijadikan sebagai karena memang kita tidak dibesarkan di dunia akademik, saya dibesarkan di jalanan, saya tidak kehilangan mangkrak dengan tim yang ada SDM. Waktu itu target investasi setiap tahun naik. Pada tahun 2020 investasi kita 780 triliun dan saya meninggalkan Kementerian Investasi, investasi realisasi yang mencapai 1.700 triliun. Ya Pak Rosan ya, 1.700 triliun. Belakang kenapa BKPM? Jadi waktu tentang ekosistem baterai mobil dan beberapa investasi. 8,6 miliar US dollar waktu itu. Saya waktu itu bukan menipu. Jadi mohon maaf sebagian
yang menceritakan tentang dan sejak tahun 2021 memang pertarungan geopolitik terhadap ekosistem daripada baterai mobil dan kendaraan. Pertama, waktu saya pergi mendampingi Bapak Presiden ke Korea, tanda tangan dengan proyeknya itu 1,5 miliar US dollar. Waktu itu Singapura yang pingin ambil kiri kanan. Alhamdulillah kita adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memproses. Jadi itu bukunya. Bapak Presiden hadirin yang bahagia, supaya tidak panjang lebar, saya terakhir masuk ke buku yang ke-8 saja, tanpa buku yang lain. Saya ingin menceritakan, ujung daripada buku itu adalah tentang buku ini sebenarnya adalah hasil doktrinisasi dari apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada kami. Waktu itu sebagai tim sukses untuk menjabarkan tentang bagaimana rangka pengelolaan sumber daya. Jujur Bapak Presiden, dalam temuan saya yang betul disampaikan oleh tadi, bahwa hilirisasi di negara kita belum seutuhnya sesuai dengan pasal 33 dan Pancasila pada sila kelima. Buku ini merupakan buku otokritik. Bagaimana mungkin kita membangunkan hilirisasi di daerah, kemudian pusat dan investor. Saya ingin mengatakan waktu itu adalah orang daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini yang kami lakukan Bapak Presiden. Yang berikut dulu hilirisasi itu nggak ada kelembagaannya. Makanya antara Pak Luhut dengan saya kejar-kejar mic dan wartawan. Setiap hari yang bicara hilirisasi hanya Pak Luhut maupun saya, Menkomar Invest dengan Kepala BKPM. Karena dulu itu hilirisasi kita belum by design. Masih konsepnya tiba saat tiba akal. Yang penting jadi dulu. Ya Opung ya. Yang penting jadi dulu. Nah buku ini menceritakan bahwa kelembagaan itu penting. Seperti bagaimana mazhab hilirisasi yang dilakukan oleh Korea, Jepang, dan China. Yang kedua Bapak Presiden, kami harus jujur mengatakan bahwa pada tahun-tahun pertama kami mendapat kritik paling pedis itu dari almarhum Faisal Basri dan Bapak Wapres Pak JK. Memprotes kami begini, hilirisasi betul bagus, tapi kenapa yang merasakan manfaatnya itu oleh pihak luar? Setelah kita kaji, karena memang investasinya itu lebih banyak dari luar, karena bank kita nggak mau membiayai itu. Dan alhamdulillah, karena Bapak Presiden ngerti betul tentang bagaimana tujuan hilirisasi, sekarang yang mengelola dan membiayai hilirisasi adalah Danantara. Jadi ini yang menjadi apresiasi bagi kami yang luar biasa sekali. Bapak Presiden, di akhir daripada sambutan kami jujur menyampaikan terima kasih yang mendalam karena Bapak sudah membuat kata pengantar di buku ini. Kata pengantarnya Kop Negara, Pak Mensesnek, makasih ya. Ini kelihatannya tambah setoran kelihatannya ini. Kemudian tanda tangannya basah Pak. Ini semakin Golkar tidak bisa kemana-mana. Jadi mohon maaf, Caimin sekalipun sudah jadi ketum partai lama, belum tentu punya buku tanda tangan oleh Presiden. Itu belum tentu. Perbedaan antara perpaduan antara gaya politik Timur dan Jawa saja, kira-kira begitu. Bapak Ibu semua, saya pikir demikian. Terima kasih. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua ucapan dari WA Group maupun WA yang lain
Saya tahu betul dalam saya berproses, saya pertama mengucapkan terima kasih yang tulus-tulusnya kepada Bapak Presiden yang telah membimbing kami, mengarahkan kami dengan semua anggota kabinet. Pasti banyak orang-orang yang memberikan kontribusi terbaiknya, baik teman-teman saya dari senior saya di HMI maupun yang lain. Di usia saya yang ke-50 tahun, Bapak Presiden, izinkan saya untuk menyampaikan kecil. Di apa? Terus. Yang dari mulai dari situ saya katakan bahwa saya banyak mengecewakan orang tua saya karena mungkin kehidupan saya yang begitu tidak sempurna karena keras di terminal tertanam di hati saya. Suatu saat saya akan memberikan jawaban yang terbaik kepada kedua orang tua saya. Lewakan ingat. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya. Mana ibu saya? Ya, terima kasih. Yang menurut saya lebih profesor kehidupan untuk saya. Saya tentang menghargai orang, jujur, loyalitas, kerja keras. Dari rahim kandungan wanita yang pembantu rumah tangga. Ada ya. Biasa kalau istri pura-pura tidak lihat begitu. Tapi ya, tapi kalau jadi ketum Golkar ini mau kemana-mana udah takut Pak. Karena kami hidupnya setia, bukan berarti dia itu ada, bukan. Tapi kalau andaikan pun ada organisasi. Saya jaga-jaga di luar aja. Saya sampaikan semua setorannya sendiri. Dan Golkar, saya merasa bahagia di usia 50. Lebih paten dan semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.